Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi berdasarkan permintaan teman-teman untuk mengulas secara detail kompetensi dasar setiap aspek perkembangan. Baiklah, saya akan memaparkan ya bagaimana sih kompetensi dasar untuk perkembangan nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Tentu kita sudah tahu bersama ya di kesimpulan kompetensi dasar ini ada 5 kompetensi dasar yaitu iman ya 1.1 iman 1.2 syukur 3141 ibadah sehari-hari 2.13 jujur 3242 adalah akhlak mulia. Nah, untuk kali ini ada 5 kompetensi dasar yang akan kita bahas. Kita langsung saja ya. Jadi dalam hal ini bagaimana sih peran guru dalam pengembangan setiap kompetensi dasar? Nah, oke, saya mau ingatkan dulu ya untuk mengembangkan kompetensi dasar ini tentu guru harus menjadi teladan dulu ya bagi pengembangan perilaku. Lalu ditunjang dengan lingkungan belajar yang mencerminkan penerapan nilai agama moral. Yang ketiga tentu dilaksanakan dalam proses belajar yang menyenangkan. Jadi ketiga poin penting ini harus diketahui dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya ke kompetensi dasar 1.1. Mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Nah, bisa dalam bentuk kalimat pujian ya. Misalnya hamdalah, alhamdulillah ya. Kemudian mengenalkan cipta-ciptaan Tuhan, mengenalkan sifat Tuhan sebagai pencipta ya. Dalam hal ini bisa diperkirakan Asmaul Husna ya. Kemudian melalui agama-agama ya, agama yang kita anut itu agama Islam. Itu ini menanamkan rasa keimanan kepada Tuhan Sang Pencipta. Nah, seperti apa metode yang menyenangkan? Itu bisa melalui dialog, dongeng ya, bercerita baik menggunakan alat maupun tanpa alat, atau membacakan buku atau storytelling. Nah, bisa juga melalui lagu. Pernah dengarkan lagunya? Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Nah, jadi kata terakhir, pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Jadi, seperti ini ya, contoh bisa melalui lagu, bisa melalui cerita. Oke, kita next saja ya. Masuk lagi di kompetensi dasar selanjutnya, yaitu 1.2. Menghargai diri sendiri sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, menghargai orang lain, menghargai lingkungan sekitar. Nah, khusus untuk menghargai diri sendiri yaitu bersyukur terhadap dirinya, bersyukur telah diberikan tubuh, diberikan mata. Nah, cara mensyukuri mata itu bagaimana? Terus menjaga kesehatan mata kita, ya. Misalnya makan wortel, menjauhkan mata dari terlalu banyak di depan handphone, di depan ini ya, laptop. Kemudian menjaga mata dari melihat hal-hal yang tidak sepatutnya dilihat. Ya, itu contoh ya cara mengajarkan anak untuk mensyukuri mata pemberian Tuhan. Misalnya seperti itu. Nah, mensyukuri lingkungan sekitar ya bagaimana merawat tanaman dan binatang. Ya, contohnya menyiram tanaman, memberi makan binatang, itulah contoh-contoh yang baik ya untuk mensyukuri lingkungan sekitar kita. Oke, kita lanjut lagi di 1.2 ya. Ini sudah ya 2.13. Nah, 2.13 yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur. Jadi mengajarkan anak bagaimana anak bisa berkata jujur dan berbuat yang jujur. Nah, contohnya apa? Contohnya membiasakan anak untuk berbicara yang apa adanya, tidak berbohong. Kemudian mengajar anak ketika ada pembagian permen misalnya, anak mengambil jatahnya saja. Jadi tidak mengambil lebih. Jadi, itu mengajarkan anak untuk berbuat jujur. Jadi selanjutnya, jikalau anak melakukan kesalahan, anak diajarkan untuk mengakui kesalahannya. Kenapa? Agar dewasa sikap jujur ini sudah terpatri di dalam diri anak.
Selanjutnya adalah mengenal kegiatan ibadah sehari-hari dan melakukannya. Jadi, ibu guru akan menstimulus anak mencontohkan tata cara berdoa, mengenalkan doa-doa, ya. Doa apa? Ya, doa sehari-hari yang bisa diterapkan anak. Doa sebelum makan, doa sesudah makan misalnya, doa belajar, doa bangun tidur, dan lain-lain, ya. Jadi, anak akan mempraktekkan berdoa secara tertib dan teratur, sehingga anak mampu mengikuti kegiatan ibadah dengan atau tanpa tuntunan dari guru. Oke, nah ini ada contoh ya, saya perlihatkan guru menstimulasi anak untuk dapat melakukan praktek ibadah. Ya, di sini anak diajak langsung ke masjid saja, ya. Di samping anak beribadah sholat di masjid juga diperkenalkan tempat ibadah, ya. Oke. Juga ada kegiatan menjodohkan huruf hijaiyah. Oke, next. 3242. Mengenal perilaku baik, ya, atau menunjukkan perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia. Nah, seperti apa? Itu mengajak anak berdiskusi tentang sikap akhlak mulia, kemudian menceritakan tokoh yang berperilaku baik dan tidak baik, mendiskusikan perilaku yang disenangi dan tidak disenangi oleh teman-temannya, ya, seperti itu. Mencontohkan tata cara sopan santun dalam berbagai aktivitas, mengajak anak untuk mengucapkan kata maaf, terima kasih, atau permisi, ya. Ini dengan atau tanpa bimbingan guru lagi. Jadi kalau itu sudah terbiasa anak mengucapkan maaf, ya, terima kasih, permisi, ya, tanpa diajarkan anak sudah akan bisa sendiri karena melalui pembiasaan, ya. Nah, jadi seperti apa menstimulus anak untuk menolong orang, ya, perbuatan-perbuatan baik ini yang misalnya membantu teman yang kesulitan, ya. Kemudian anak diajak turut serta kegiatan beres-beres, ya. Bersedia membantu guru atau teman, ya, bersedia menunda permainannya ketika ada temannya yang tiba-tiba menemui musibah, misalnya jatuh, terpeleset atau sakit, dan diajarkan pula sabar menunggu giliran. Nah, semua ini untuk menstimulus anak pada kompetensi 3.2 4.2. Nah, inilah materi-materinya, ya. Tata cara memberi salam. Nah, tata cara memberi salam ini bagaimana anak memberikan salam yang baik, yang bagus, ya. Nah, kemudian di sini ada juga tata cara makan dan minum, ya, adab-adab makan dan minum seperti apa. Dan ibu guru pun bisa memberikan stimulus melalui lagu. Contohnya, makan tangan kanan, minum tangan kanan, jangan berdiri, berjalan, apalagi berlari, ingat baca bismillah agar kita mendapat rahmat. Jadi itu contoh-contoh melalui lagu, dan banyak lagi yang bisa distimulus melalui kegiatan-kegiatan untuk pengembangan nilai agama dan moral. Nah, di sini ada juga cara meminta bantuan, ya. Jadi, kalau kita ajarkan coba ibu guru minta tolong, jadi selalu minta tolong, ya, diawali ketika mau meminta bantuan nanti diawali bisa minta tolong, jadi seperti itu, ya. Cara meminta bantuan, kemudian cara berbicara secara santun, ya, kemudian cara berjalan melewati orang tua, tata cara berpakaian yang sopan, ya, berperilaku baik dan santun, ya, disesuaikan dengan agama dan adat setempat. Jadi seperti inilah. Nah, terakhir saya akan tutup dengan lagu, ya, mengucapkan salam. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawablah waalaikumsalam. Oke, sekian dan terima kasih. Kita berjumpa lagi di aspek perkembangan fisik, motorik kasar, dan motorik halus. Dadah!